Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabi musakhkhari bainal samai wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan kapal yang berlayar di laut mengangkut keperluan manusia dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, maka Dia Allah hidupkan dengan air itu bumi yang telah mati, dan Dia Allah hidupkan di bumi itu bermacam-macam jenis hewan atau dabbah, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Semua itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal atau mau berpikir. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 164. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Walaupun dalam cuaca yang sedang diguyur hujan, tapi kita masih diberikan hidayah untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada zuhur ini akan kita kaji tentang masalah metode Al-Quran dalam pendidikan. Yang pertama, Allah di dalam Al-Quran menginformasikan, yaitu yang utama kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari. Kita melihat langit dan bumi, akal kita nggak sampai untuk menjangkau seluas apa langit itu. Planet-planet yang banyak kita nggak tahu di mana batasnya dan berapa jumlahnya. Maka dengan sadar bahasanya siapa kita yang sebenarnya, kita ini kecil, nggak punya apa-apa bila dibandingkan dengan alam Allah yang besar ini. Maka kita katakan mana yang besar penciptanya daripada yang diciptakannya. Langit dan bumi saja kita nggak mampu untuk menjawabnya berapa besarnya, apalagi besarnya Allah. Maka dari itu sholat yang sebentar lagi gerak-geriknya semuanya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka hilanglah kesombongan di dalam diri, tak punya daya apa-apa. Maka mengakui diri ini adalah sangat kecil, hilanglah keangkuhan, hilanglah kesombongan,
Hilanglah egois, seolah-olah kita yang punya semuanya, kita yang akan melakukannya, dan kepastian itu seolah-olah terletak pada di tangan kita. Dan ada orang mengatakan obat itulah yang menyembuhkan. Bukan. Yang menyembuhkan itu Allah. Karena orang yang di rumah sakit itu sudah makan obat semua, tapi enggak pulang semua. Maka itu mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau hanya sholat tidak mengakui kebesaran Allah yang diucapkannya Allahu Akbar. Cuma 2 kalimat gerakan-gerakan dalam Al-Quran, dalam sholat itu yang tidak memakai Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dan jawab yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu mengakhiri sholat. Selebihnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berulang-ulang disampaikan yang demikian itu, tapi juga enggak paham apa yang disampaikan. Itulah Allah menginformasikan kepada kita yang ini yang tasure. Sudah yang tasure, baik Al-Quran maupun alam. Di Minangkabau dikatakan alam takambang jadi guru. Maka ada yang tasire, di balik itu ada lagi, kita enggak nampak yang di balik itu gitu. Jangan karena itu di Minangkabau dan Tasuruk pun bisa dilihat. Ini tentu orang-orang yang mau membaca, orang-orang yang mau memakaikan pikiran dan akalnya. Yang kedua adalah metode setelah memberikan informasi, pengetahuan yang begitu luas dan hebat, maka Allah bertanya. Teknik bertanya dilakukan kepada kita. Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu kiamat? Ditanya oleh Allah, itu baru dijelaskan baik-baik. Dia awak beraja, dia anak betul bertanya oleh mengarati beraja. Jadi anan kurang, anan tidak mengarati, mana nak tahu, mana tidak. Ditanya kembali, tidak dilepas saja. Allah bertanya demikian kepada kita. Yas'alunaka anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang sa'ah, hari kiamat itu. Tahukah enggak kalian? Dijelaskan oleh Allah. Berikutnya yang ketiga adalah ujian. Ujian, evaluasi ujian. Apa tangku sekolah awak ada ujian di depan. Allah membuat, apa katanya? Walanabluwannakum bisai minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Kamu pasti akan diuji dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, miskin, dengan kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Diuji. Jadi kalau ada ujian biasanya orang insaf sadar. Jadi kalau anak nilainya rendah, sudah ujian kita rasa kok merah kok. Ayah berang, amak berang, wang pamalih baraja. Kalau gampo hari jaleh, orang masuk sado kamu saji kalau lah gampo pak. Tapi kalau lah lapeh gampo, hanya hilang melihat sado tu. Dia perlu ujian tu perlu. Di sekolah tu perlu pak ujian gitu. Akhirnya tidak ada yang ditakui anak-anak ini lah tu. Karena tidak ada ujian tu. Tidak naik. Tidak baraja naik jo. Ya, tidak ujian lulus jo. Tidak lo jaleh nama nan asli manan palsu, tidak lo jaleh tu. Kan lebih hebat itu. Allah begini membuatnya kepada kita. Yang berikutnya lah yang terakhir daripada yang berikan Allah, keteladanan. Maka ayah, ibu memberikan teladan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya paham. Jangan menyuruh sembahyang saya ke anak-anak tapi awak tak sembahyang. Bukan yang kita yang di dalam masjid ini Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak orang menyuruh berkata-kata yang baik, makanlah yang baik, rancak-rancaklah makan, baca bismillah. Kadang-kadang awak nak lupa baca bismillah, ada bayang. Karena itulah mari sama-sama kita memberikan keteladanan dengan baik. Itu pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang tadi ada 6 contoh yang diberikan Allah. Untuk orang yang bisa baraka, kalau dia paham yang 6 contoh ini, insya Allah dia termasuk orang yang mengerti. Tapi ada Allah memberikan 2 cuma apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. 2 contoh saja mengerti langsung. Jadi di dalam kelas ada anak yang bisa mengerti 2 contoh saja sudah paham. Ada anak 6 contoh sudah baru paham.
Jadi yang dua contoh ini orang pintar tu Pak, orang cerdas. Yang 6 itu orang biasa-biasa. 6 contoh biasa. Kalau ada anak-anak kira-kira Pak lah banyak mana contoh lah 10 contoh tidak jo mengerti. Si anak tu kira tu Pak. Gampo alah, banjir alah, longsor alah, sado alah, kemarau panjang daerah tanah datar jo 50 kota tu kini sedang terjadi gini ke. Ada jo mengerti le dong. Tu siagi kira tu Pak. Pak tabirul absar alakum turhamun. Maaf bila itu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.